Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Aulia dengan NIM D1B1200072. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode gravimetri, titrimetri, dan kolometri dalam analisis C, N, dan P. Baiklah, di sini terbagi 3 metode. Yang pertama metode gravimetri, metode titrimetri, dan metode kolometri. Yang pertama itu definisi gravimetri. Gravimetri sendiri merupakan cara pemeriksaan jumlah zat yang paling tua dan yang paling sederhana dibandingkan dengan pemeriksaan kimia lainnya. Analisis gravimetri sendiri merupakan cara analisis kuantitatif berdasarkan berat konstannya. Dalam analisis ini, unsur atau senyawa yang dianalisis dapat dipisahkan dari sejumlah bahan yang dianalisis. Bagian terbesar dari analisis gravimetri sendiri itu menyangkut perubahan unsur atau gugus dalam unsur atau senyawa yang dianalisis menjadi senyawa lain yang murni dan mantap atau stabil sehingga dapat diketahui berat tetapnya. Berat unsur atau gugus yang dianalisis sendiri dapat dihitung dari rumus senyawa serta berat atom penyusunnya. Yang berikutnya, jenis-jenis metode analisis gravimetri. Jenis-jenis metode analisis gravimetri terbagi atas 5. Yang pertama, gravimetri curah hujan atau tertua. Yang kedua, elektrogravimetri. Ketiga, gravimetri volatilisasi. Keempat, termogravimetri. Terakhir, gravimetri partikulat. Adapun keunggulan dari gravimetri, yang pertama itu jika metode diikuti dengan hati-hati dapat memberikan analisis yang sangat tepat. Yang kedua, memberikan ruang yang sangat kecil untuk kesalahan instrumental dan tidak memerlukan serangkaian standar dalam perhitungan yang tidak diketahui. Ketiga itu memerlukan peralatan yang mahal. Maksudnya tidak memerlukan peralatan yang tidak mahal. Tingkat akurasinya tinggi bila dilakukan dengan benar dan dapat digunakan untuk mengkalibrasi instrumen lain sebagai pengganti standar dari referensi. Adapun kelemahan gravimetri yaitu hanya menyediakan analisis elemen tunggal, atau di mana ini sekelompok elemen terbatas pada suatu waktu. Dua itu sering terbelit-belit atau sedikit salah sangka dalam prosedur, di mana hal ini dapat menjadi bencana untuk analisis. Adapun alasan mengapa analisis gravimetri digunakan dalam analisis N, P, dan K. Di sini dia dapat dilakukan dengan peralatan sederhana, interpretasinya hasilnya mudah, pembacaan berhubungan langsung dengan jumlah analit dan memberikan hasil yang sangat akurat. Yang berikutnya itu metode titrimetri. Di sini titrimetri merupakan suatu metode analisa kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran volume titran yang bereaksi sempurna dengan analit. Pada dasarnya, cara titrimetri ini terdiri dari pengukuran volume larutan bereaksi yang dibutuhkan untuk mereaksi secara stoichiometri dengan zat yang akan ditentukan. Larutan bereaksi ini biasanya diketahui kepekataannya dengan pasti atau disebut dengan pentiter atau larutan baku. Sedangkan proses pembentukan atau penambahan pentiter dalam larutan zat akan ditentukan, yang dimana disebut titrasi. Terakhir, metode kolometri. Kolometri merupakan metode perbandingan dengan menggunakan perbedaan warna. Metode kolometri sendiri ini mengukur warna suatu zat sebagai perbandingannya. Biasanya cahaya putih digunakan sebagai sumber cahaya untuk membandingkan absorpsi cahaya, di mana ini menjadi relatif terhadap suatu zat.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode kolometri. Kalau kelebihannya itu dia itu mudah dalam menetapkan kuantitas yang sangat kecil. Kedua, metode kolometri ini biasa digunakan dalam analisis kimia. Kalau kekurangannya itu metode kolometri ini memiliki batas atas penempatan konsisten yang ada dalam kuantitas yang kurang dalam 1 atau 2%. Adapun jenis-jenis kolometri itu dia terbagi dua, kolometri visual dan kolometri visual mode fotometri. Yang pertama metode kolometri visual merupakan metode yang menggunakan mata sebagai detektor. Yang kedua itu metode fotometri, yang dimana merupakan metode analisa kimia yang didasarkan pada pengukuran besaran relatif. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang metode gravimetri, titrimetri, dan kolometri. Sekian dari pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.